Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Alfiani, NPM 219100021058 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 2019A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lingkaran untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Adapun ruang lingkup dari materi lingkaran ini, yang pertama ada pengertian lingkaran, unsur-unsur lingkaran, menghitung keliling dan luas lingkaran, luas juring, luas tembereng, serta membahas contoh soal. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada pengertian lingkaran. Lingkaran adalah himpunan semua titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu yang disebut dengan titik pusat. Nah, jarak yang sama tersebut disebut dengan jari-jari. Unsur-unsur lingkaran yang pertama ada titik pusat. Titik pusat adalah titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Nah, contohnya pada gambar 1, ini merupakan titik pusat lingkaran. Kita misalkan titik pusatnya yaitu titik O. Selanjutnya jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Ditunjukkan pada nomor 2. Jadi ini ada pusat lingkarannya ada di tengah-tengah, dikasih jarak garis, itu menuju ke titik pada lingkaran, itu yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Selanjutnya diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Nah, jadi contohnya ada di gambar 3, itu garisnya menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kita misalkan titik A dan B, itu melalui titik pusat yang ada di tengah itu. Itu yang dimaksud dengan diameter. Dan diameter itu juga merupakan 2 kali dari jari-jari. Selanjutnya ada juring. Juring adalah daerah yang dibatasi busur dan 2 jari-jari lingkaran. Nah, yang ditunjukkan pada gambar nomor 5, itu merupakan juring. Busurnya ini yang melengkung dan jari-jarinya ini yang mengerucut. Itu yang disebut dengan juring. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, mana yang disebut dengan busur? Busurnya itu adalah yang melengkung ini, pada nomor 6 ini. Ini merupakan tembereng. Busurnya yang melengkung dan tali busurnya yang tegak lurus ini. Dan daerah yang diarsir itu merupakan tembereng. Selanjutnya ada apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Nah, ini pada gambar 7 ini merupakan apotema, yaitu garis yang tegak lurus ini dari titik pusat dihubungkan dengan tali busur yang mendatar. Ini merupakan apotema. Selanjutnya busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Contohnya pada nomor 8 ini, yang melengkung dekat jari-jari yang menyudut ini merupakan busur lingkaran. Selanjutnya tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang dimaksud tali busur contohnya pada gambar 4, itu menghubungkan dua titik pada lingkaran, misalkan titik A dan C. Nah, garisnya itu disebut dengan tali busur. Selanjutnya ada sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari dan berbentuk pada inti lingkaran. Contohnya pada nomor 8, gambar nomor 8, itu yang dimaksud dengan sudut pusat. Karena dia dibentuk oleh dua jari-jari, ini ada dua jari-jari, dan berbentuk pada inti lingkaran. Sudutnya berada di titik pusat itu, sehingga disebut dengan sudut pusat. Selanjutnya sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berbentuk di satu titik pada keliling lingkaran. Contohnya nomor 9 dan 10.
Jadi sudutnya itu dibentuk oleh dua tali busur. Ini dua tali busur AC dan BC ini merupakan tali busur. Sehingga itu yang disebut dengan sudut keliling. Selanjutnya kita di lingkaran ini dapat menghitung keliling lingkaran, luas juring, dan luas tembereng, di mana rumus keliling lingkaran yaitu K sama dengan 2 dikali Pi dikali R, atau K sama dengan Pi dikali D. Dan untuk luas lingkarannya yaitu luas sama dengan Pi dikali R kuadrat, atau L sama dengan 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat. Untuk luas juringnya yaitu LJ sama dengan sudut alfa dibagi 360 derajat dikali Pi dikali R kuadrat. Dan untuk luas temberengnya yaitu LT sama dengan luas juring dikurangi dengan luas segitiga, di mana R merupakan jari-jari, D merupakan diameter, alfa ini adalah merupakan sudut pusat. Dan untuk nilai Pi-nya itu ada dua, yaitu 22/7 dan 3,14. Untuk nilai Pi yang 22/7 ini dapat kita gunakan ketika diketahui jari-jari atau diameternya sama dengan kelipatan 7. Tetapi apabila jari-jari dan diameternya bukan merupakan kelipatan 7, kita dapat menggunakan nilai Pi yang 3,14. Selanjutnya yaitu contoh soal mengenai keliling lingkaran. Yang pertama, hitunglah keliling lingkaran apabila diketahui yang pertama jari-jarinya 14 cm dan yang kedua diameternya 10 cm. Di sini kita menggunakan rumus yang pertama menggunakan K sama dengan 2 dikali Pi dikali R, sama dengan 2 dikali 22/7, karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, sehingga kita menggunakan 22/7, dikali 14, sama dengan 44 dikali 2, sama dengan 88 cm. Untuk yang B, yaitu diameter sama dengan 10 cm, kita menggunakan rumus K sama dengan Pi dikali D. Sama dengan, kita masukkan nilainya 3,14 dikali 10 sama dengan 31,4 cm. Jadi keliling lingkaran dengan jari-jari 14 cm adalah 88 cm, dan untuk diameter sama dengan 10 cm adalah 31,4 cm. Selanjutnya contoh soal mengenai luas lingkaran. Yang pertama diketahui jari-jari 21 cm dan diameter 6 cm. Untuk jari-jari 20 cm kita menggunakan rumus luas sama dengan Pi dikali R kuadrat, sama dengan 22/7 dikali 21/2 sama dengan 21/2 itu sama dengan 441 dikali dengan 22/7 sama dengan 22 dikali 63 sama dengan 1386 cm. Selanjutnya yang B, mencari luas lingkaran dengan diameter 6 cm dengan rumus L sama dengan 1/4 dikali Pi dikali D pangkat 2. Kita masukkan nilainya 1/4 dikali 3,14 dikali D pangkat 2-nya yaitu 6 pangkat 2 yaitu sama dengan 36. Sehingga hasilnya 3,14 dikali 9 sama dengan 28,26 cm. Jadi luas lingkaran dari jari-jari 21 cm adalah 1386 cm dan diameter 6 cm adalah 28,26 cm. Contoh soal yang selanjutnya yaitu mengenai luas juring. Diketahui lingkaran O di samping memiliki jari-jari 7 cm dan sudut pusat 120 derajat. Hitunglah luas juring yang diarsir dan hitung juga luas daerah yang tidak diarsir. Jadi di sini kita mencari luas juring yang diarsir dulu dengan rumus A per 360 derajat dikali Pi dikali R pangkat 2. Kita masukkan nilai A-nya yaitu 120 derajat dibagi 360 derajat itu sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 22 dikali 7. 7 merupakan hasil dari 7 pangkat 2 sama dengan 49 dibagi 7, sehingga hasilnya 7 sama dengan 154 dibagi 3 sama dengan 51,33 cm kuadrat.
Dan untuk mencari daerah yang tidak diarsir, kita mencari sudut pusatnya dulu. Sehingga rumusnya A aksen sama dengan sudut lingkaran dikurangin sudut pusat yang pertama tadi. Jadi kita masukkan nilai sudut lingkarannya itu kan 360 derajat dikurangi 120 derajat sama dengan 240 derajat. Jadi kita masukkan nilai A aksennya yaitu 240 derajat dibagi 360 derajat dikali 22/7 dikali 7 pangkat 2 sama dengan hasilnya yaitu 102,66 cm kuadrat. Jadi untuk luas juring yang diarsir itu sama dengan 51,33 cm kuadrat dan untuk daerah yang tidak diarsir yaitu 102,66 cm kuadrat. Selanjutnya contoh soal tembereng. Diketahui jari-jari pada lingkaran di atas adalah 14 cm dengan sudut pusat juring 90 derajat. Hitunglah luas bagian yang diarsir pada lingkaran tersebut. Nah, untuk mencari luas tembereng itu rumusnya luas juring dikurangi luas segitiga. Jadi kita harus mencari luas juring dan luas segitiganya terlebih dahulu. Untuk luas juring kita masukkan rumusnya alfa dibagi 360 derajat dikali pi dikali r pangkat 2. Alfanya kita masukkan sama dengan 90 derajat dibagi 360 derajat itu sama dengan 1/4 dikali 22/7 dikali 196 hasil dari 14 pangkat 2 sehingga hasilnya 1/4 dikali 22 dikali 28 sama dengan 22 dikali 7 sama dengan 154 cm kuadrat. Selanjutnya, kita menghitung luas segitiganya. Rumusnya yaitu setengah kali alas kali tinggi, karena di situ bentuknya segitiga, jadi alasnya dapat kita ketahui dari jari-jarinya yaitu 14 cm dan tingginya juga 14 cm karena dia sama sisi. Sehingga setengah dikali 14 dikali 14 sama dengan setengah dikali 196 sama dengan 98 cm kuadrat. Jadi kita masukkan nilai luas juring dan luas segitiganya yaitu 154 dikurangi 98 sama dengan 56 cm kuadrat. Jadi luas temberengnya yaitu 56 cm kuadrat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk para penonton. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.